Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita bertemu kembali di awal bulan Januari 2022 di dalam ibadah doa keluarga. Perkenankan saya mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah hari-hari yang akan kita jalani, Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum memulai doa keluarga ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian lagu Pelangi Kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan berdoa. Tuhan, di awal tahun ini, kami datang di hadapan-Mu menaikkan pujian dan sembah karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu sepanjang tahun yang telah kami lalui, melewati masa-masa sulit dan suka dengan tetap di dalam nama-Mu.
Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa, kesalahan, dan kegagalan kami dalam melakukan kehendak-Mu pada tahun yang silam. Berilah kekuatan untuk kami memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan, untuk berjalan bersama-Mu di sepanjang tahun yang akan kami lalui. Jadikanlah hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu hingga firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, bagaimana kabarnya? Kita sudah memasuki tahun yang baru, kita sudah tanggal 5 hari ini. Tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat tahun baru, kiranya sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Tahun yang lalu yang sudah berlalu, bila menjadi pengalaman hidup yang berarti bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kita percaya, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, kita meyakini bahwa Tuhan punya rencana terindah, terbaik bagi kita semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya. Kita akan membaca Yesaya 49 ayat 16. Kita akan membaca satu ayat saja. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan, Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, di tahun-tahun yang lalu mungkin masih ada yang belum kita selesaikan, atau harapan-harapan di tahun lalu masih ada yang belum terwujud. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus semakin semangat bekerja, semakin giat berdoa. Kita tidak putus asa, bahkan semakin dan semakin. Tema kita hari ini adalah tangan yang merendah, tangan Tuhan yang merendah. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, ketika kita menikmati syair dari lagu yang kita nyanyikan, harus kita sungguh-sungguh beriman bahwa memang tangan Tuhan merendah. Dan sesuai dengan Alkitab kita, Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Melukiskan engkau, melukiskan kita, umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihatlah, Tuhan sudah melukiskan diri kita di telapak tangan kita. Dia sudah menggambarkan di kehidupan kita. Kejadian-kejadian apa yang kita alami, Dia sudah melukiskannya. Situasi apapun, Dia sudah menggambarkannya. Kelemahan kita, Dia tahu. Perbuatan kita,
Dia pun tahu. Dia sudah melukiskan di telapak tangannya. Kalau kita membaca dari ayat 14, dikatakan begini, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tahun yang baru ini, kiranya kita semakin dekat kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, dan kita tidak mengatakan Tuhan telah meninggalkan aku. Meskipun kehidupan kita yang kita sudah alami, kita sudah lalui, penuh dengan duka, penuh dengan kekecewaan, tapi kita ada sampai saat ini. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan sudah melukiskan di telapak tangannya. Ketika Sion mengatakan Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku, Tuhan menjawab dengan penuh kasih. Tuhan menjawab dengan penuh belas kasihan. Dia mengatakan, lihatlah. Umat Tuhan disuruh melihat betapa menakjubkan kasih sayang Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan mengatakan, lihat, aku tidak meninggalkan engkau, aku tidak melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan umatnya, sedangkan kita sudah dilukiskan, sudah digambarkan di telapak tangan Tuhan. Dan itu tidak hilang. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, mungkin kita kecewa dengan Tuhan. Kita menganggap Tuhan tidak menolong kita. Kita menganggap Tuhan melupakan kita, seperti Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tapi dengarkanlah, Tuhan mengatakan, lihat, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah melupakan engkau. Kita sebagai umatnya disuruh melihat, supaya kita terkagum-kagum oleh keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita diminta untuk melihat betapa keagungan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita dimampukan untuk melewati tahun 2021. Dan sudah beberapa hari kita melewatinya hingga saat ini. Tuhan sudah melukiskan semuanya. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Betapa Tuhan menegur dengan cinta kasih-Nya. Seperti seorang perempuan, mana mungkin dia melupakan bayinya. Mana mungkin dia tidak menyayangi anaknya dari yang dikandungnya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, Tuhan tahu. Dia tahu segalanya. Kehidupan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, baik dan tidak baik. Tuhan sudah menggambarkan. Tuhan sudah melukiskan di telapak tangannya. Maka sungguh mengherankan jika kita sebagai umatnya yang percaya kepada Tuhan, kita masih sempat mengatakan Tuhan tidak menolongku. Kita masih sempat mengatakan Tuhan melupakan aku. Sungguh mengherankan, bukan? Kenapa kita tidak heran kepada Tuhan atas kasih setia-Nya? Mengapa kita tidak heran kepada Tuhan atas kebesaran kuasa-Nya?
kita sudah dilukiskan dan digambarkan di telapak tangan Tuhan. Sungguh Tuhan tidak pernah melupakan kita sebagai umat. Kesetiaan Allah menuntun kita hingga saat ini. Betapa Allah memperhatikan umat-Nya. Kita sudah dilukiskan sesuai dengan gambar. Percayalah, tahun ini yang akan kita lalui bersama-sama, semua ada di telapak tangan Tuhan. Tuhan sudah merenda. Percaya dengan iman teguh, Tuhan pasti menolong kita, memampukan kita melewati hari-hari yang akan kita lalui. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu hanya satu, Tuhan bersama dengan kita. Tangannya yang merenda. Kehidupan kita sudah dilukiskan oleh Tuhan. Pasti kita tidak akan dilupakan olehnya. Selamat tahun baru. Biarlah iman percaya kita juga diperbaharui dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru di awal minggu pertama dari bulan Januari. Kami mengucapkan puji syukur atas pimpinan Tuhan selama satu tahun ke belakang. Biarlah tahun 2022 ini juga boleh membawa berkat bagi kita semua. Mari kita masuk dalam pokok doa pagi, doa keluarga. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan pimpinan-Mu selama 1 tahun yang lalu. Biarlah dengan menapak tahun yang baru ini, kami mohon akan pimpinan dan tuntunan-Mu di dalam segala sikap dan tindakan kami. Terutama ya Bapak, kami boleh berdoa untuk mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan, di mana kondisi pada saat ini masih belum stabil, tapi biarlah melalui pimpinan-Mu, maka usaha-usaha yang dicari tersebut bisa dapat jalan keluar yang terbaik. Hamba berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam mencari jodoh. Biarlah Engkau boleh carikan jodoh yang sesuai dengan kriteria yang mereka maksudkan, dan boleh juga yang penting seiman ya Tuhan, agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, penuh damai sejahtera di dalam mengarungi badai rumah tangga yang sudah mereka tentukan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang mengalami kesukaran di dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan, tetapi masih ada kendala-kendala yang pada saat ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Biarlah lewat pimpinan-Mu mereka bisa menyelesaikan dengan baik dan sempurna dan saling berbagi kepada teman-temannya. Juga hamba berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menjadi majelis jemaat, para pendeta di dalam menyelesaikan tugas mereka di dalam gereja maupun di dalam pelayanan
bakti lainnya, biarlah Engkau juga berkati ya Tuhan, agar semua firman yang mereka terima boleh dibagikan kepada orang-orang ya Tuhan, khususnya mereka yang rindu akan firman-Mu. Dan juga hamba berdoa untuk mereka yang orang-orang ya Tuhan, khususnya mereka yang rindu akan firman-Mu. Dan juga hamba berdoa untuk mereka yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, yang pada saat ini banyak terjadi karena cuaca yang tidak mendukung, maupun mereka yang sudah lansia mempunyai kekurangan di dalam kesehatan. Dengarlah ya Tuhan cerita mereka agar melalui obat dokter dan yang merawat bisa memberi perbaikan di dalam kesehatan mereka. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami sandarkan ke dalam tangan-Mu, semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar, karena bukan kehendak kami ya Tuhan, melainkan kehendak Engkau saja boleh terjadi, dan hasilnya bisa dilihat. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Kami juga berdoa untuk pemerintah ya Tuhan, di dalam menghadapi bermacam-macam situasi, kondisi yang ada pada saat ini, terutama narkoba ya Tuhan yang telah merajalela lewat laut, lewat penyelundupan dan kurir-kurir yang dipakai. Biarlah para orang-orang yang bertugas itu boleh menemukan para penyelundup itu dan boleh dimusnahkan ya Tuhan. Juga hamba berdoa untuk pelecehan seksual yang pada saat ini terjadi bagi anak-anak yang di bawah umur. Biarlah ya Tuhan, orang-orang tersebut bisa disadarkan melalui pembinaan yang ditentukan oleh pemerintah, biar boleh bersih ya Tuhan dengan segala sesuatu yang tidak layak dilakukan. Kami percaya ya Tuhan, banyak orang-orang yang bekerja di dalam hal mencari berita-berita yang kurang disetujui dengan pemerintah. Biarlah mereka boleh menjadi contoh buat orang lain agar tidak berbuat yang tidak pantas terhadap anak-anak di bawah umur tersebut. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Maha tahu, Engkau mengerti kondisi itu semua, dan kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati orang-orang yang menangani dan yang mendampingi, mungkin psikolog atau dokter ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai kepanjangan tangan mereka untuk memperbaiki anak-anak yang telah mendapat musibah tersebut. Doa ini kami minta ya Tuhan, hanya dengan nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi pandu setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita tetap percaya ada tangan Tuhan yang sedang merendah hidup kita. Meskipun pada saat ini kita masih belum mengerti apa yang akan terjadi esok hari. Mari kita menutup doa keluarga hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 532, bait pertama dan ketiga. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan,
masa akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, tak ku tahu kan hari esok. Siapa yang tahu hari esok? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang kita tahu adalah tangan Tuhan menuntun kita, menolong kita, karena kehidupan kita sudah dilukiskan oleh Tuhan. Lihatlah betapa menakjubkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Namun terang bagiku kini, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Meski kita tidak tahu hari esok seperti apa, yang pasti kita harus tahu bahwa hanya Allah yang menolong kita. Tuhan memberkati kita melewati tahun ini, karena Tuhan sudah menolong kita melewati tahun 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.